Anda kembali di Create Up pemirsa, kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Jarifis yang merupakan startup yang bisa meningkatkan produktivitas pekerja lapangan lewat aplikasi. Betul sekali, dan kami akan berbincang bersama Mas Gatot Wicaksono, beliau adalah CEO dari Jarifis. Apa kabar Mas Gatot? Halo, pagi Mas. Pagi, Baik. kabar baik. Kabar Terima baik, kasih. thank you ya sudah join pada kesempatan kali ini. Benar nggak ya Jarifis itu adalah singkatan dari Jari Visibility? Ya, betul sekali Mbak. Oke, boleh Visibility. dijelaskan biar kita kenal Jarifis lebih jauh? Oke, thank you semua. Ini merupakan sebuah aplikasi yang akan membantu teman-teman yang punya perusahaan dan juga memiliki pekerja lapangan. Jadi kita akan membantu proses digitalisasi perusahaan yang memiliki pekerja lapangan yang tadinya mungkin masih menggunakan hard copy gitu ya, masih menggunakan kertas, paper based, kita akan bantu menjadi digitalisasi dengan menggunakan aplikasi dari sini. Kurang lebih seperti itu Mbak. Oke, jadi untuk mengukur kinerja dari teman-teman pekerja yang ada di lapangan gitu ya, bisa menggunakan aplikasi ini gitu, kurang lebih kayak gitu ya? Betul sekali Oke, Mas. pentingnya untuk mengukur kinerja pekerja di lapangan itu seperti apa sih sebetulnya Mas? Oke, sebagaimana kita tahu sebetulnya pekerja lapangan di Indonesia ini cukup banyak ya, seperti ada tim sales marketing, tim akuisisi, kurir, dan lainnya gitu ya. Tentunya untuk teman-teman yang bekerja di lapangan, pastinya sangat penting untuk mengukur kinerjanya, karena aktivitas pekerjaan yang dilakukan pasti dilakukan di luar kantor, itu poin pertama. Kemudian untuk mengukur kinerja pekerja lapangan, itu merupakan proses yang penting guna memastikan pekerja lapangan mereka mencapai tujuan dan memenuhi ekspektasi dari perusahaan. Nah, prosesnya adalah banyak cara sebetulnya untuk melakukan pengukuran kinerja teman-teman yang bekerja di lapangan. Yang pertama biasanya menggunakan matriks, misalnya seberapa lama mereka ada di satu lokasi, berapa jumlah pekerjaan yang diselesaikan dalam satu hari, dan banyak lagi. Kemudian berikutnya adalah karena mereka visit langsung bertemu dengan customer, sehingga kita perlu mendapatkan feedback dari customer. Gitu ya, mereka kerjanya bagus atau enggak dan lainnya. Dan juga kita bisa melakukan observasi lapangan yang dilakukan oleh atas langsung atau yang kita kenal dengan joint visit. Baik. Gitu Mas. Oke, apa sih kendala perusahaan sendiri dalam mengukur dan juga memonitor pekerja yang ada di lapangan sejauh ini dan solusi apa yang ditawarkan oleh Jarifis? Ya, tentunya dalam proses monitor pekerja lapangan setiap perusahaan memiliki kendala ya, dan itu tergantung dari size dari masing-masing perusahaan. Jadi beda-beda nih kendala yang dihadapi gitu ya. Yang pertama biasanya itu kurangnya visibilitas. Itu kenapa namanya kita jadi visibility, karena kita mau membantu proses visibilitas yang didapat dari teman-teman yang kerja di lapangan. Gitu ya. Yang kedua, biasanya para pekerja lapangan ini nggak punya atau nggak bisa memberikan data yang akurat gitu ya, karena mereka masih ada proses dilakukan secara manual, mulai dari tulis tangan gitu ya, terus juga kertasnya kehujanan, basah segala macam. Jadi akurasi data ini sangat kurang gitu ya kalau misalkan masih dilakukan proses secara manual gitu. Oh, fitur apa yang paling menjadi andalan dari Jarifis? Oke, secara fitur sebetulnya kita memiliki app builder kita yang jadi teman-teman perusahaan atau yang bekerja sama dengan kita, itu bisa melakukan konfigurasi atau membuat form inputannya sendiri tanpa skill coding. Jadi kita punya engine dalam Jarifis, bisa lihat sendiri form inputannya langsung di mobile tanpa coding. Oke. Pelaporan kinerja di lapangan ini dilakukan secara proaktif oleh pekerja di lapangan atau bisa dimonitor dari head office, dan mekanisme pengawasannya seperti apa? Gimana caranya menghindari fraud dari tim lapangan? Mereka pura-pura kerja, pura-pura absen gitu. Untuk memastikan itu gimana caranya, Mas? Oke, yang pertama tadi kalau dari dibilang untuk bisa dimonitor dari head office atau enggak, itu possible Mas, karena memang ini dua arah gitu ya. Jadi laporan aktivitas lapangan akan dilakukan oleh pekerja lapangan menggunakan aplikasi mobile Android, dan itu akan dilaporkan dari mereka langsung on the spot secara real time, dan nanti datanya akan masuk langsung ke server kita, dan itu bisa langsung dimonitor oleh head office dan bisa langsung ditarik aktivitas reportnya. Seperti itu. Kemudian mekanismenya untuk dari fraud gitu ya tadi ya, karena banyak juga kalau kita berbicara terkait dengan pekerja lapangan pasti banyak fraud lah teman-teman. Banyak melakukan fraud juga di lapangan. Nah itu yang pertama kita harus bangun adalah culture sih menurut saya ya, culture yang harus dibangun untuk dari founders dan juga manajemen levelnya untuk membangun culture integrity supaya terjadi transparansi dalam bekerja gitu ya. Dan juga selain itu yang sekarang mulai tren gitu ya, transformasi digital ini akan perlunya meningkatkan pengawasan
peningkatan pengawasan terhadap teman-teman yang bekerja di lapangan dan juga dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Contohnya sesimpel memanfaatkan teknologi GPS yang kami gunakan. Oke, Seperti itu. baik. Dan ini ternyata Jarivis sudah total usernya sudah mencapai lebih dari 1.000 Wiki ya, dengan jumlah transaksi 145.000 lebih, dengan jarak termonitor 5.600.000 kilometer. Nanti kita bahas lebih jauh sektor mana sebenarnya yang cocok menggunakan layanan Anda. Usai jeda, tetaplah di Create Up. Terima kasih Anda kembali bersama kami, masih bersama dengan Mas Gatot dari Jarivis. Mas Gatot, sektor mana sih yang paling cocok menggunakan layanan dari Anda ini dan gimana caranya kalau misalnya masih banyak yang ingin juga menggunakan layanan tersebut? Oke, kalau kita berbicara dengan sektor tentunya beragam ya Mbak. Yang biasanya kalau yang mostly itu dipakai sama teman-teman yang ada di financial services, mulai dari banking, multi finance, BPR, fintech, koperasi dan lainnya gitu ya. Biasanya itu dipakai untuk proses akuisisi, tim sales marketingnya, surveyor, collection dan appraisal. Tapi nggak nutup kemungkinan juga buat industri lain yang memang sudah bergabung juga bersama kami, yang memiliki pekerja lapangan yang cukup banyak. Contohnya ada dari teknisi pengendali hama, teknisi untuk maintenance tower BTS, cleaner gitu ya, dan juga sektor-sektor pendukung lainnya yang memiliki pekerja lapangan yang banyak. Seperti itu. Oke, berarti memang cukup banyak sektor yang cocok untuk menggunakan layanan dari Jarivis sendiri gitu Dari ya. skala besar sampai yang kecil juga ya? Betul sekali. Ini Yes, adalah betul. merupakan sebuah proses monitoring ataupun digitalisasi yang secara teknologi lebih murah jika dibandingkan dengan harus bangun sistemnya sendiri gitu ya? Betul. Oke, baik. Nah itu sistemnya tuh gimana kerjasama sama klien? Apakah sistem berlangganan kah atau seperti apa? Ya, oke. Terkait dengan komersialnya, memang kita memasang tarif yang terlalu mahal ya Mas. Yaitu hanya 150.000 per user per bulan. Sifatnya berlangganan atau subscribe gitu ya. Dan juga nanti ada biaya implementasi yang cuma sekali dibayarkan ketika di awal gitu ya. Ini sebenarnya sejalan dengan komitmen kita di Jarivis buat membantu proses digitalisasi pekerja lapangan. Jadi dengan harga yang murah, kita bisa mendapatkan tools yang memang mumpuni untuk melakukan monitoring. Oke, jauh lebih efisien lah dibandingkan dengan ya seperti Wiki sampaikan tadi dibangun sendiri gitu. Oke, lantas seperti kita ketahui ini kan teknologi ya terus berkembang, kemudian terus ada update-updateannya terus agar bisa memenuhi berbagai macam sektor tetap cocok dari skala besar dan kecil tadi. Tantangan utamanya apa? Tantangan utamanya tentunya dari sisi teknologi ya Mbak ya. Karena kan kita membangun sebuah produk di sini, jadi membangun sebuah produk. Jadi perubahan teknologi ini kan sangat cepat ya di dunia sekarang ini kan ya. Kita tidur aja teknologi yang baru gitu kan. Contohnya yang belum lama kita rilis, kita sudah menggunakan fitur AI di Jarivis untuk melakukan absensi. Jadi ada AI face recognition-nya di Jarivis. Itu dulu kita waktu pertama kali bangun itu nggak ada. Tapi makin sini AI makin trend segala macam. Itu juga mau nggak mau kita harus menerapkan itu juga. Contohnya seperti itu. Nah, solusinya apa? Gimana sorry Mbak? Solusinya apa kalau menghadapi tantangan tersebut? Adakah mungkin pendanaan atau seperti apa? Oke, kalau untuk pendanaan sendiri Jarivis kebetulan ada, jadi ada dari salah satu angel capital gitu ya, kemudian juga ada beberapa angel investor lah di belakang. Gitu. Oke, saya penasaran untuk satu usernya itu bisa digunakan oleh berapa orang? Artinya gini, kalau saya sebuah perusahaan berarti kan punya satu akun, tapi perusahaan saya misalnya punya ratusan karyawan. Nah itu termasuk dalam satu akun atau karyawannya juga harus punya akun lagi? Artinya harus bayar lagi atau gimana? Iya, masing-masing akun Mas. Oke. Jadi harus dibayarin juga oleh kantor gitu ya agar si karyawannya juga punya akun ini berlangganan di Jarivis. Oke. Berarti 150.000 per akun setiap bulan. Misalnya saya 150.000, Mas Wiki 150.000 seperti itu ya? Betul. Oke. Baik. Target Jarivis dalam jangka panjang apa saja Mas Gatot? Oke, kalau kita berbicara target, pasti kita pengen membantu proses digitalisasi perusahaan yang memiliki pekerja lapangan agar lebih efektif, efisien, dan juga praktis gitu ya. Tapi ya untuk perusahaan, tapi sebetulnya kita juga pengen membantu para pekerja lapangan yang ada di Indonesia agar lebih transparansi dan bekerja gitu ya, sehingga bisa menaikkan taraf hidup mereka juga. Karena banyak dari taraf hidup mereka setelah saya terjun ke dunia ini, itu banyak yang masih, mohon maaf agak di bawah. Baik. Karena mungkin belum terlalu ini ya secara pendapatan, tapi mereka pendapatannya akan besar ketika mereka achieve sesuatu gitu kan. Nah itu kita coba bantu melakukan achieve sesuatu. Baik, gitu. itu kan target jangka panjang. Jangka pendeknya apa nih dengan total users yang sudah 100.000 lebih?
Ya, oke, kalau total user mungkin yang sekarang gitu ya, terakhir mungkin udah hampir 2000 lebih gitu ya, 2000 lebih sih sekarang. Kalau terkait jangka pendeknya sih mungkin kita akan coba terus melakukan improvisasi terhadap produk yang kita punya, karena kita memiliki produk roadmap yang memang spesifik, kita bangun dengan menggunakan metode customer centric gitu, nggak ego centric. Jadi kita mendengarkan apa yang customer mau gitu kan, apa yang ada dibutuhkan sama customer, itu yang akan kita bangun dalam produk Jarivis. Baik, terima kasih Mas Gatot, sukses selalu untuk Jarivis dan target-targetnya, sampai berjumpa kembali. Thank you Mas Gatot. Terima kasih, thank you Mbak Mas. Sebelum kita akhiri, pemirsa, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Sejauh ini IHSG bergerak menguat 0,09% di level 7.142,240. Dengan rupiah terhadap nilai tukar dolar Amerika Serikat melemah di 16.040. Dan berikut pemirsa, deretan saham-saham yang menjadi top gainers, top losers berdasarkan value sampai dengan pukul 9:28 adalah Laba yang naik 34%, Data naik 34%, PYFH 13%, HIL, Nasi, MHKI, Esa Suri, dan TINS yang naik 4%. Top losers sejauh ini ada Teguk, ATLA, MANG, kemudian MMIX, GPSO, DGIK, JSMR, dan MKAP. Itu dia pemirsa review singkat pembukaan perdagangan sampai dengan saat ini, dan sudah 90 menit juga kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Somodatu, terima kasih. Sampai jumpa.